Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulita. Nama saya Ahmad Thohir. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi, dan di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi kas. Akuntansi kas adalah metode pembayaran yang berbasis tunai, artinya pencatatan pendapatan dan pengeluaran perusahaan dilakukan secara real time. Tujuan dari akuntansi kas bertujuan untuk menyimpan suatu laporan keuangan yang akurat, agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak yang berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Alat pembayaran yang dapat diklarifikasi sebagai kas. Yang pertama, harus dapat diterima oleh semua masyarakat sebagai alat pembayaran. Dan yang kedua, harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari seperti sistem pembayaran tunai. Contohnya menggunakan uang kertas atau uang logam, sedangkan pembayaran non tunai menggunakan kartu debit, giro, maupun uang elektronik. Adapun karakteristik yang pertama, dipakai untuk transaksi kecil yang sifatnya rutin dan setiap hari. Yang kedua, disimpan di tempat khusus dengan kotak kecil yang terkadang disebut dengan kas kecil. Yang ketiga, ditandatangani oleh petugas keuangan pada tingkat pemula. Jenis-jenis kas dalam akuntansi. Yang pertama, kas kecil. Kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua, ada kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening untuk suatu bank. Yang ketiga, ada central kas, adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Yang keempat, ada kas terbatas, adalah kas yang sengaja disimpan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Pun contoh yang termasuk dalam kas, yang pertama uang tunai. Uang tunai adalah uang yang biasa digunakan dalam bentuk wujud kertas dan logam yang berlaku untuk pembayaran. Yang kedua ada travel check. Travel check adalah cek yang dikeluarkan untuk bank, umumnya biasa digunakan untuk melayani pihak nasabah yang ingin melakukan perjalanan atau traveling dalam waktu tertentu dengan jarak yang jauh. Yang ketiga ada wesel pos. Wesel pos adalah dokumen yang biasanya digunakan sebagai uang tunai ketika sewaktu-waktu digunakan. Yang keempat, uang perusahaan. Uang perusahaan yang memang tersimpan di dalam bank yang biasanya diambil sewaktu-waktu bisa dikategorikan sebagai uang kertas dan central kas. Adapun yang tidak termasuk dalam kas, yang pertama perangko, merupakan bukti pembayaran pengiriman jasa-jasa pos. Yang kedua, cek mundur adalah uang yang tidak bisa dikategorikan sebagai kas sebelum jangka waktu cek mundur tiba. Yang ketiga, ada deposit berjangka, adalah uang yang tersimpan pada bank dan uang ini hanya bisa diambil dalam waktu tertentu saja. Yang keempat, uang dengan tujuan tertentu. Jenis uang yang memang disediakan untuk tujuan tertentu, seperti uang pensiun, atau jenis uang dengan tujuan tertentu lainnya. Pengendalian internal kas. Fokus utama pengendalian kas, administrasi, dan accounting control yang secara umum terdiri atas: yang pertama, menyediakan kas yang cukup secara operasional perusahaan. Yang kedua, menghindari terjadinya kas yang menganggur. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerugian-kerugian akibat adanya penyelewengan terhadap kas. Pengawasan kas. Sistem pengawasan intern suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain karena bentuk dan jenis perusahaan bermacam-macam. Pengawasan terhadap kas dapat dilakukan terutama dalam dua hal. Yang pertama ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Prosedur-prosedur pengawasan pada penerimaan kas. Yang pertama ialah harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas. Dari setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. Yang kedua, diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. Yang ketiga, diadakan pengawasan yang ketat terhadap
Fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Prosedur-prosedur pengawasan pada pengeluaran kas. 1. Diharuskan membuat kas harian. 2. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu tidak tertentu. 3. Dibentuk dana kas kecil yang diawasi dengan ketat. Dana kas kecil atau petty kas. Dana kas kecil atau petty kas adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Misalnya seperti uang makan dan lain sebagainya. Dalam hubungannya dengan dana kas kecil terdapat dua metode, ialah sistem impres dan metode fluktuasi. Sistem impres adalah suatu cara mengelola kas kecil yang dimana di dalamnya mempunyai sistem dana tetap untuk kas perusahaan, sehingga dana tersebut bisa ditentukan dari jumlah dana kas kecil yang sudah ada sebelumnya. Jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membuat dana kas kecil. Pengeluaran-pengeluaran kas kecil baru akan dicatat pada saat pengisian kembali. Sistem fluktuasi tidak tetap. Sistem fluktuasi adalah sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai kebutuhan operasional. Artinya sistem ini tidak tetap. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sistem impres. Pencatatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran-pengeluaran dari dana kas kecil. Jenis rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah suatu usaha untuk mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo kas menurut catatan bank. Pertama, rekonsiliasi saldo akhir yang dapat dibuat dalam dua bentuk. Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Yang kedua ialah rekonsiliasi saldo awal, penerimaan pengeluaran dan saldo akhir yang bisa dibuat dalam dua bentuk. Laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas 4 kolom. Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar 8 kolom. Rekonsiliasi bank 4 kolom. Meski bernama rekonsiliasi bank 4 kolom, metode rekonsiliasi ini terdiri dari 5 kolom, di mana 1 kolom pertama berisi keterangan transaksi dan 4 kolom lainnya berisi nominal mutasi. Lebih jelasnya berikut contoh bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Rekonsiliasi bank 8 kolom. Metode rekonsiliasi bank 8 kolom adalah perusahaan dari metode rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Adapun rekonsiliasi bank 8 kolom sebenarnya berisi 9 kolom, di mana 1 kolom berisi keterangan transaksi yang dilakukan selama periode tertentu. Sedangkan 8 kolom lainnya berisi nominal dari transaksi keuangan perusahaan seperti di bawah ini. Analisis laporan keuangan dan interpretasi. Solveni adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang beserta semua obligasi yang dimiliki. Analisis solvabilitas fokus pada kemampuan perusahaan untuk membayar atau terdiri dari current and non-current liabilitas. Kemampuan ini biasanya dengan menghitung item-item dalam balance sheet. Kesimpulan, akuntansi ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pemakai jasa akuntansi merupakan kedisiplinan dalam menyediakan informasi untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Dan yang kedua, dipandang dari proses kegiatan merupakan pencatatan, pengelolaan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Dari pengertian di atas,
Dapat dijelaskan pula, proses akuntansi meliputi pencatatan, pengelolaan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Di Indonesia terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan akuntansi yang diatur dalam kaitan akuntansi Indonesia yang meliputi konsep entitas, prinsip objektivitas, dan prinsip cost. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.